Halo Mas Pram. Halo Mas, sore. Oke. Sambil nunggu yang lain ya Mas ya. Oke. Halo. Tes. Mas cari masuk lagi kah? Oke. Karena pesertanya sudah kumpul banyak nih Mas, kita mulai saja acaranya kali ya. Oke, Mas. Mas Pramnya udah siap? Saya selalu siap, Mas. Oh ya. Suara aman? Aman. Bentar saya. Semuanya bisa dengar suaranya Mas Pram nggak? Oh, tes. Bisa. Bisa ya? Sore Bisa. semua. Oke. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah daftar dan mengikuti workshop ini. Terima kasih juga untuk Mas Pram yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini Mas ya. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih juga kepada Wacom karena sudah mensupport acara ini dari awal dan hingga akhir nanti. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan pembicara kita. Ini namanya Wes Pramono. Wes ini singkatan dari apa, Mas? Workshop selalu. Wow. Oke. Siap. Oke, Mas Pram ini seorang fotografer profesional yang sudah berkecimpung di bidang ini 14 tahun ya, Mas ya? Iya, untuk di komersial seperti itu, Mas. Oke, saya juga memperkenalkan diri. Saya Mamet dari PT Grandtech. PT Grandtech ini adalah perusahaan yang mendistribusikan Wacom, distributor asli dari Wacom, dan distributor untuk aplikasi lainnya seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan lain-lain gitu. Kita langsung aja mulai, tapi sebelumnya saya kasih rule-nya dulu. Di sini kita mute dulu untuk semua peserta. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan melalui chat. Nanti saya akan persilakan untuk bicara langsung ke Pram. Ini kan terlalu banyak. Nanti open mic ya berarti ya? Ya betul. Yang penting nanti bisa raise hand di chat atau di ketik aja saya mau tanya gitu. Oke, jelas? Jelas. Oke, saya unmute semua ya. Saya mute semua ya. Oke, Mas. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Gimana? Silakan. Share screen aman? Belum tampil ini, Mas. Belum ya. Bentar. Saya coba lagi. Gimana? Udah ada share screen? Yang lain bagaimana? Bisa di chat aja. Ada ya share screen ya? Udah muncul ya? Oke. Di gua sih udah ada. Oh, udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Berarti ada ya? Oke, silakan Mas. Oke, bisa kita mulai ya semua. Selamat sore, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan oleh Ahmad Wacom dan Grandtech dan tim lainnya. Di saat yang seperti ini, senang bisa berbagi dengan cara yang seperti orang lain sedang ramai-ramai lakukan ya online. Oke, saya mau perkenalkan diri, nama Wes Pramono, pekerjaan komersial fotografer, dan lebih spesifiknya fokus di portrait dan food. Kali ini mau ngebahas yang tentang portraitnya. Nah, di dunia portrait saya mungkin akan berbeda sekali dengan dunia portrait yang pada umumnya, di mana saya lebih mengerjakan profil orang. Jadi portrait yang saya kerjakan lebih ke profil. Jadi apa sih profil? Yaitu adalah di mana kita harus mengerjakan sebuah portrait yang tidak perlu terlalu banyak atau bahkan tidak ada rekayasa yang harus dilakukan.
Nah, fungsinya editing di dunia saya apa sih? Menyempurnakan foto. Jadi tidak lagi merubah-rubah foto terlalu jauh. Jadi lebih ke penyempurnaan. Kita ngobrolin ini. Perkenalan, saya juga sebagai founder dari komunitas ID Strobis. Nanti boleh di-search aja di Facebook ada. Jadi komunitas Strobis. Dan juga kemarin ngeluarin buku untuk food. Alhamdulillah bestseller juga di Gramedia. Nah, pekerjaan saya seperti ini. Ini beberapa yang saya lakukan. Profil-profil. Jadi kebanyakan yang saya kerjakan benar-benar kebanyakan mulai dari CEO, public figure, dan beberapa orang yang kayaknya sudah pasti banyak yang tahu ya. Nah ini juga yang baru ketangkep ya. Oke. Kita masuk aja yuk. Jadi apa sih portrait itu? Jadi portrait itu adalah di dunia. Kita ngomongin fotografinya dulu ya, jadi biar pada mengerti. Jadi portrait itu adalah sebuah visual ekspresi manusia. Jadi kalau kita motret orang, kita harus benar-benar mendapatkan visual ekspresinya. Jadi kalau ada motret orang tapi siluet hitam nggak jelas, mukanya nggak kelihatan, nggak bisa dibilang portrait karena nggak ada sebuah visual dari wajahnya. Nah, kira-kira kalau jadi fotografer portrait, wajib nggak sih untuk bisa memahami ilmu editing? Wajib juga. Kenapa? Karena kita harus memahami nanti kemauan-kemauan klien yang kita hadapi. Kalau di dunia saya, Mas Mamet gimana? Aman nggak suara? Aman. Oke, lanjut ya. Oke, kalau di dunia saya kebanyakan justru klien tuh pinginnya adalah yang motret, yang ngedit, jadi bener-bener personal touch-nya ada. Jadi kita sebelum itu ngomongin dulu hardware dan software-nya nih. Kalau hardware kembalikan ke personal masing-masing. Kalau saya kebetulan Apple user ya. Jadi kalau ditanya kenapa ya, dari awalnya memang udah ke situ hardware, tapi semua bisa lakukan dengan yang kita punya dan kita mampu ya. Tapi Mas, ada software-nya, boleh beberapa nanya software Mas? banyak banget untuk hal melakukan editing. Cuman kalau saya dari awal, kenapa? Oh, delay ya? Gimana Mas Ahmed? Cuman mau nanya doang. Ini kalau untuk software di MacBook dan di Windows itu nggak masalah ya? Sama ya pastinya ya? Nggak masalah. Aman. Oke, kalau gitu. Silakan lanjut, Mas. Suara aman? Aman. Oke. Lanjut ya. Jadi kalau mau software nggak masalah. Mau Windows, mau pakai Apple. Yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan yang kita lakukan. Jadi selain komputer, apa sih hal-hal penunjang yang saya lakukan? Tadinya awalnya biasanya selalu kalau ngedit, biasanya saya ada mouse untuk biar mobilitas tangan saya cepat bergerak ya. Cuman ketika waktu pertama masuk ke dunia komersial, akhirnya saya memutuskan untuk memakai alat ini. Jadi Wacom ini dari dulu tuh mulai dari bambu atau apa ya, Mas Ahmed kayak gitu. Iya, betul. Jadi nah sekarang sampai sekarang masih usernya dan masih menggunakan ini. Hal-hal apa sih yang Wacom bisa berikan keuntungan bagi saya atau manfaat? Yang pertama mudah digunakan, enak banget interface-nya, dan kita
Bahkan anak kecil pun atau orang yang belum profesional banget ini sudah bisa dengan mudah. Kedua adalah presisi. Kalau di dunia portrait, presisinya tuh presisi dalam arti editing tuh banyak banget. Yaitu ketepatan, apalagi kalau manusia hampir rata-rata semua kayaknya punya jerawat ya, atau beberapa bagian wajah yang kayaknya entah jerawat atau flek, bahkan kerutan, rambut uban, dan lain-lain tuh penting banget dalam editing yang harus kita sempurnakan. Karena jarang banget sih klien saya bilang, Mas tolong uban saya dibanyakin, atau Mas jerawat saya dibanyakin, atau Mas tolong mata saya dikasih kerutan yang lebih banyak. Jarang banget. Hampir semua klien yang selama 14 tahun ini saya jalani selalu request-nya, Mas tolong bisa nggak dikurangin kerutannya, Mas jerawatnya dihilangkan. Tapi di portrait ini ada beberapa hal yang tidak boleh dihilangkan atau bahkan sama sekali tidak boleh dilakukan editing. Apa aja sih nanti saya akan cerita mungkin dengan nanti prakteknya. Nah, yang penting tuh profesional. Jadi saya kadang-kadang kalau di lokasi, kalau ada live edit ya, jadi live edit itu biasanya klien saya kalau yang benar-benar, contohnya saya motret untuk kemarin beberapa CEO yang harus fotonya harus publish, saya membawa tool saya, jadi bawa laptop, bawa Wacom. Jadi ketika habis motret, langsung edit, mereka harus tayang fotonya. Nah itu terlihat banget profesionalnya, jadi menambah nilai-nilai poin di depan klien. Karena kalau saya berpikir sih menggunakan teknologi, fitur-fitur yang bisa membantu, apalagi membuat image semakin baik, menambah plusnya. Jadi menambah plus itu di dunia komersial, apa sih untungnya? Jadi nanti akan berpengaruh di invoice. Biasanya kenapa kita ada bayarannya kita bisa nambah dikit, karena apa? Karena pakai alat-alat ini. Jadi seperti itu. Nah, ada 2 software nih yang saya gunakan dari dulu sampai sekarang, ada Photoshop dan Lightroom. Tapi masing-masing ini saya gunakan dengan cara yang berbeda. Jadi Lightroom untuk apa, Photoshop-nya untuk apa. Jadi semua orang sih berbeda. Ada yang benar-benar hanya user Lightroom sekarang karena mengandalkan beberapa preset dan lain-lain. Tapi kalau saya benar-benar menggunakan Photoshop dan Lightroom untuk kebutuhan yang berbeda. Mungkin kita ngomong dulu masalah Photoshop. Kalau di Photoshop bagi saya sih no limit, nggak ada batasnya. Kita mau melakukan hal apapun, kita bisa lakukan di Photoshop. Contohnya adalah kita bisa melakukan yang benar-benar waktu kita foto nggak bisa dilakukan. Contohnya apa sih? Kalau dalam motret orang ada beberapa hal, kalau di foto kasih ini aja ya, secara contoh kalau lagi motret orang, contohnya CEO gitu, saya tidak berani melakukan instruksi atau mengarahkan lebih dari 3 kali. Contohnya kalau kita foto orang, 1, 2, 3, tiba-tiba kepalanya miring. Foto lagi, 1, 2, 3, kepalanya miring. Saya coba sampai 3 kali. Jadi kalau 3 kali, misalkan 1, 2, 3, masih tetap miring, saya tidak akan berani bilang, Pak, tolong dong, nggak dapat-dapat. Saya lebih baik udah 3 kali, bila mau miring nggak apa-apa. Nah, hal itu saya lakukan nanti pembenarannya di Photoshop. Jadi yang tadi kepalanya miring akan saya luruskan sedikit, jadi mencempurnakan gitu agar fotonya terlihat lebih baik ya visualnya dibandingkan kalau kita foto orang. Karena kita nggak tahu, banyak banget manusia kadang-kadang punya refleks yang berbeda gitu. Ada yang miring, kadang-kadang senyumnya kurang baik atau gimana, seperti itu. Jadi bagi saya selama ini Photoshop masih nomor 1 yang harus lakukan. Di situ enak mau ngapain apa aja. Kedua, presisi untuk warnanya juga lebih ini. Dan Lightroom, kalau Lightroom saya butuh kecepatan. Jadi saya butuh kalau lagi kecepatan. Contohnya gini, kemarin saya habis motret untuk Kapolri yang terpilih. Itu kemarin sekitar ada 300 file, nanti saya coba praktekkan 300 file. Biasanya kalau kita motret orang itu yang paling susah apa sih? Menyamakan foto pertama hingga foto akhir tidak ada perubahan white balance,
dan lain-lain. Jadi kalau fotonya masih belang-belang, nah itu kadang-kadang bahaya. Tapi di lokasi kadang-kadang kita ada hal yang bisa membuat foto itu jadi beberapa, wah belang, akibat bisa jadi bajunya ganti atau apa. Jadi, nah di Lightroom saya menggunakan itu speed adalah untuk kecepatan ketika saya ngedit foto pertama, supaya foto berikutnya itu bisa sama dengan foto pertama yang saya jadikan master. Nah itu saya menggunakan Lightroom. Kalau di Photoshop ada actionnya, tapi saya kurang suka, tapi lebih suka di Lightroom. Enak, interface-nya gampang, tinggal comment copy atau control copy kalau di Windows, copy tinggal paste, enak jadi semuanya. Jadi hal-hal itu yang harus benar-benar kita pahamin di penggunaan waktu untuk pekerjaan. Dan lagi kalau di Lightroom, beberapa orang sukanya karena ada preset ya. Jadi yang suka ton-ton macam-macam bisa lakukan di situ. Tapi kebetulan di dunia saya, di klien saya tidak ada penggunaan preset itu. Semuanya harus manually. Kenapa manually? Karena mereka tidak mau foto yang dihasilkan itu sama dengan orang lain. Jadi contohnya kalau saya foto pakai preset ini dong, tiba-tiba mirip, mereka tidak akan mau. Kenapa? Yaitu karena kita dibayar untuk melakukan hal sesuai dengan keinginan klien dan supaya foto kita terlihat prestis. Jadi saya tidak menggunakan preset-preset yang seperti orang lain lakukan. Nah, workflow itu penting banget dalam pekerjaan. Apalagi saya bukan seorang digital artist ya, jadi saya bukan digital artist, tapi saya fotografer yang mengedit untuk klien. Jadi ada beberapa workflow yang kadang-kadang orang dibilang sepele, tapi sebenarnya penting untuk dilihat workflow-nya. Kalau saya pertama kan memerhatikan shadow dan highlight. Kenapa sih di foto orang itu penting banget? Kebanyakan highlight orang akan terlihat berbeda. Kebanyakan shadow orang akan terlihat berbeda. Kapan kita penting untuk memakai shadow dan highlight itu ada ini. Contohnya kalau kita motret-motret orang yang cabi atau pipinya tembem, itu lebih baik shadow itu digunakan. Jadi kalau terlalu terang ya terlihat makin cabi, begitu kebalikan. Lalu saya lanjut ke skin tone, memerhatikan skin tone. Kalau di era sekarang banyak banget orang motret udah nggak mikirin skin tone, kalau saya lihat udah lebih ke filter ya. Tapi tapi harus pada catatan adalah di dunia saya di mana fotografer portrait yang melakukan profil itu justru kebalikannya adalah apa yang kita lihat harus sesuai dengan apa yang kita foto. Jadi ya kalau memang skin tone seperti itu kita harus dapatkan. Nah itu kadang-kadang ada beberapa hal yang miss. Nah saya rapikan di editing. Lalu lanjut bagian mana sih di wajah, di face. Jadi saya mulai memerhatikan wajah dulu, baru ke lainnya. Wajah itu mulai dari mata, jerawat, hidung, bibir, bahkan kalau yang ada yang senyum, udah mulai saya perhatikan tuh gigi-gigi bagian mana. Dan lanjut, abis itu yang paling susah ini adalah rambut. Kadang kalau kita motret ada orang yang benar-benar entah atau fotografernya miss atau lupa ditata rambutnya acak-acakan. Bahkan yang secara mudah aja lah uban banyak banget kadang-kadang ketemu klien yang tolong dong uban saya dikurangin. Nah, saya senang banget menggunakan Wacom karena apa? Karena sistemnya kayak pensil ya, brush-nya. Jadi sesuai dengan besar kecil, pressure-nya bisa sesuai di rambut. Lalu yang paling banyak orang suka lupakan, bahkan nggak tahu kenapa ya bagi saya, tapi wardrobe penting banget. Saya dari dulu sering banget nyetrika baju, jadi kalau bisa dibilang hampir semua yang saya foto, baju selalu saya setrika. Tapi tetap pada tidak terlalu kelihatan fake banget, jadi hal-hal yang terlalu lecek banget itu saya setrika. Begitu pula yang tadi itu wajah, mungkin saya akan share juga basicnya nanti hal apa sih yang kita perhatikan di wajah. Saya bukan aliran muka plastik, jadi kalau yang suka ngeliat foto-foto mukanya kayak plastik, saya tidak ke situ. Klien saya lebih baik diedit tapi terlihat tetap natural, ada pori-porinya. Nah, tulisnya apa aja mungkin
Mas Mamit boleh kali ya, coba ya langsung ya. Ya, silakan Mas. Aduh, hujan lagi di sini Mas Mamit nih. Mudah-mudahan koneksi internetnya tidak ada gangguan nih. Saat ini masih aman Mas, suara sama gambar jernih. Aman ya? Aman. Udah. Oke, kita coba ini aja. Sedang. Ini salah satu kerjaan saya. Jadi saya menggunakan Photoshop CC, jadi bisa dilihat ini. Ini foto mentahnya, jadi terlihat ya kalau itu tuh rambutnya yang tadi saya bilang, ada bagian kerutan wajah, jerawat, dan lain-lain. Kalau di saya adalah penyempurnaan. Jadi penyempurnaan itu apa sih? Ya udah makin terlihat lebih baik. Halo? Ini ada yang mau tanya dari Tresna Ramdana. Bisa dinyalakan untuk mic-nya? Apanya? Ada yang mau nanya dari Tresna Ramdana. Silakan Mas. Ini Mas atau Mbak nih Tresna? Dinyalakan saja mic-nya. Tanya langsung ke Mas Pram. Oh, oke. Katanya melalui chat aja Mas. Silakan dilanjutkan Mas. Gimana tanya? Mau tanya apa? Ini mau dilanjutin apa mau nanya dulu? Mau tanya, ada 2 orang nih. Oh, lanjut jadinya. Kalau untuk Fadlan, ada yang masih mau ditanyakan? Fadlan? Ya, boleh nanya, Mas? Oke, silakan. Cek. Mas, ini saya juga kan sedikit pernah belajar juga tentang digital imaging. Jadi kalau untuk potret ini sama digital imaging, saya pernah dapat gambaran katanya agak berbeda sedikit. Karena kalau potret itu seperti karakternya tuh tidak boleh dihilangkan. Misal kalau memang orang itu punya bekas luka di wajah atau apa, itu memang saat diedit itu tidak boleh dihilangkan. Tapi kalau di digital imaging kadang memang diperbolehkan untuk dihilangkan gitu kan. Apalagi kalau beauty retouching, bener nggak begitu Mas ya? Itu aja sih. Bener banget. Mungkin nanti saya jelaskan. Sebenarnya nanti akan semua saya jelaskan, tapi karena udah bertanya nggak apa-apa. Kalau saya lagi ngerjain iklan, biasanya iklan-iklan saya tuh biasanya selalu ada orangnya. Jadi memang spesial. Nah, kalau di digital imaging di iklan, itu adalah kesempurnaan. Jadi walaupun dia nanti ada tai lalat harus dihilangkan oleh klien, ya harus dihilangkan. Mau nanti matanya kurang belok, ya nanti akan dibelokin. Atau terlalu besar matanya, ya disipitkan. Jadi kebalikannya dari dunia yang saya jalanin kalau di portrait. Kalau di portrait itu penting banget kita yang aku harus tanya, itu tai lalat atau bukan. Jadi itu yang harus saya tanya dulu pertama tuh. Kadang-kadang ada kulit yang terlihat tai lalat, padahal bukan. Nah, itu tuh yang saya harus hafalin. Kalau bukan, saya hilangkan. Kalau tai lalat, saya tidak berani. Bahkan ada gambaran aja, kalau saya foto untuk kayak kemarin, Kapolri seperti itu, ada bagian-bagian yang tidak boleh sama sekali disentuh. Contohnya kayak kerutan mata atau apa, itu tidak seperti di dunia lain harus yang dihilangkan atau enggak. Jadi benar-benar yang dirapikan itu kayak noda-noda di wajah atau apa. Jadi seperti itu Mas, benar banget yang tadi digital imaging. Mungkin nanti bisa cek ke website saya, ada beberapa foto saya yang dikerjakan di iklan itu udah melalui proses seperti itu. Jadi yang bahkan ada yang kalau sampai bagian tangannya dibuat seperti apa gitu. Jadi look-nya udah benar-benar beda di portrait. Kalau di portrait sangat-sangat sensitif banget, apalagi kalau udah di level-level CEO dan lain-lain tuh. CEO itu banyak pakem-pakem yang harus dipahamin, bahkan harus tahu juga yang paling susah, mungkin saya gambarkan aja kalau saya lagi motret untuk Mabes Polri itu, shadow di bawah pad-nya aja kita udah harus tahu tuh seberapa opacity-nya. Jadi kadang-kadang nggak boleh terlalu blocking atau apa tuh penting. Lalu karena saya pernah lihat waktu itu ada yang ngedit, kayaknya lupa di flip atau apa gitu, tai lalatnya terpindah tapi nggak diedit.
Pokoknya saya mau sharing yang di dunia saya jalani selama ini. Jadi nanti bisa lihatnya di website saya, beberapa kerjaan saya untuk iklan digital imaging-nya ada di situ. Jadi saya lanjut sebentar. Jadi gitu Mas Sharon, bener banget itu yang tadi disampaikan secara portrait dan digital imaging sangat-sangat berbeda pakem-pakemnya. Pokoknya kalau digital imaging bebas melakukan apa aja agar terlihat foto sempurna. Tapi kalau di portrait terlihat sempurna tapi dalam batasan-batasan yang harus kita pahamin. Oke, jadi ini awalnya saya pertama adalah ya ini seperti ini. Selalu saya membuat copy file. Pasti semua udah paham kenapa sih harus kita copy filenya. Nah, ini yang saya biasa lakukan pertama. Ya ini saya masuk ke ini adjustment tapi ke shadow dan highlight saya bilang. Kenapa sih? Nah, ini bisa dilihat. Saya selalu melakukan ini kenapa saya ingin menyempurnakan beberapa apa yang kadang-kadang di foto itu kadang-kadang contohnya kita di situasi tertentu yang ruangannya tidak maksimal, bahkan kadang-kadang lightingnya sudah maksimal, tapi ini ternyata ada beberapa hal yang miss gitu. Jadi selalu semua foto saya melakukan ke shadow dan highlight. Jadi saya kayak skin tone-nya atau apa. Bahkan kalau yang suka motret orang yang bermakeup ya, kadang-kadang kalau kebanyakan highlight, makeupnya kan berkurang tuh. Apalagi kalau udah lightingnya salah. Tapi kalau saya selalu kesini dulu, jadi yang saya perhatikan ini ada shadow. Shadow saya selalu cek bagian kayak rambut di bawah dagu. Nah, jadi ini shadow-nya bisa saya naikkan. Apalagi yang kalau foto yang suka mengerjakan foto di outdoor, ini shadow dan highlight enak banget. Jadi bisa ngebantu untuk penyempurnaannya. Nah, jadi kalau saya udah terlihat pas, shadow-nya pas, nah baru. Habis itu saya apa sih kalau di portrait itu, nah ini saya kebetulan untuk motret profil. Ini salah satu sineas ya, namanya Sadira, bisa lihat di Instagramnya dia. Nah, ini hal-hal yang seperti ini biasanya tools apa sih? Kalau di sisi enak banget sekarang udah lebih perfect ya. Di sini ada patch tool dan lain-lain. Tapi kalau di sisi saya suka senangnya, nah dia udah mulai nggak kayak seperti dulu. Kalau kita ngeblok ini dia masih suka miss. Jadi kalau sekarang sudah mulai sempurna, kenapa? Karena apa yang kita hilangkan itu dia sudah otomatis mencari sendiri. Jadi content aware yang saya pakai, nah ini ada beberapa cara yang dulu banyak orang lakukan seperti ini, patch tool. Mulai geser, cuman kehabisan waktu biasanya hanya hal-hal tertentu, yaitu biasanya kerutan yang kalau saya pakai seperti ini. Untuk dikurangi sedikit. Tapi kembali ke tadi, nah ini, saya biasanya seperti ini. Kalau saya tipikal orang yang mengerjakan lebih baik ngerjainnya lama, tapi hasilnya maksimal. Biasanya orang kalau ini nggak sabaran, yang ada entah pakai plugin atau apa, kulitnya smooth. Tapi kalau di dunia saya, nah itu kadang-kadang yang saya hilangkan yang seperti ini. Nah ini, nah bisa dilihat ya. Nah jadi enaknya saya pakai Wacom gitu, presisi banget. Jadi kalau pakai mouse belum tentu bisa sepresisi ini. Nah ini nanti kita lihat dulu, kita coba sedikit yang jerawat-jerawat. Nah ini kayak gini nih, saya suka nanya nih biasanya nih, Mas Mamet kelihatan nggak kursor saya Mas? Kelihatan Mas, aman. Nah itu biasanya suka nanya, Mbak ini apa, bekas luka atau jangan Mas dari lahir? Nah kalau di portrait jangan, kalau bekas-bekas lahir, karena banyak banget orang terlalu bersemangat menghilangkan bagian-bagian yang harusnya tidak dihilangkan. Jadi seperti ini. Nah, enaknya kenapa sih Wacom? Nah, ini nih yang tadi saya bilang penyempurnaan. Kadang-kadang kalau lagi di foto miss banget. Nah, ini kan adalah benang ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu namanya fokus di lainnya.
Nah, itu dia yang tadi saya bilang. Jadi kita benar-benar harus jeli tiap ini. Nah, seperti ini. Oke, nah ini nih yang paling kacau. Biasanya nanti kalau belum maksimal, saya bisa bikin kulit baru. Nah, itu udah mulai masuk ke digital imaging tuh, yang seperti itu. Bisa dilihat dulu. Jadi enaknya sekarang yang CC sekarang itu benar-benar presisi. Jadi jangan lupa dipilih ini type-nya content aware. Jadi